Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kantona Dwi Putranto dengan NIM 2402001020246. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban UAS pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Soal yang saya ambil adalah soal nomor 4. Soalnya sebagai berikut, bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli, berikan contoh ilustrasi pemangku usaha bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Menurut saya, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran, suatu barang atau jasa tertentu. Dalam konteks ini, penjual tunggal memiliki kontrol penuh atas harga dan jumlah produk yang ditawarkan, tanpa adanya pesaing yang signifikan. Nah, monopoli ini sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti dari kata monos atau satu dan polen yang artinya menjual, yang mencerminkan sifat dominasi satu entitas dalam sebuah pasar. Pasar monopoli sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menyediakan produk atau layanan tertentu, menjadikannya sebagai pengendali ke pasar. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau barang substitusi. Produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang dekat, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang ketiga, price maker. Perusahaan monopoli berfungsi sebagai penentu harga, dapat menetapkan harga sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan permintaan konsumen secara langsung. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Terdapat berbagai hambatan yang mencegah perusahaan baru untuk masuk ke pasar, seperti biaya modal yang tinggi, hak paten, atau regulasi dari pemerintah itu sendiri. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Yang pertama adalah monopoli by nature. Beberapa perusahaan mungkin secara alami menjadi monopolis karena lokasi atau akses terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua, monopoli by law. Pemerintah dapat memberikan izin eksklusif pada suatu perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Yang ketiga, monopoli by license. Hak paten atau lisensi dapat memberikan kekuasaan eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi barang tertentu. Contohnya seperti Microsoft dengan perangkat lunaknya. Yang keempat, konsolidasi perusahaan. Penggabungan beberapa perusahaan untuk membentuk entitas besar juga dapat menciptakan kondisi monopoli dengan menguasai pangsa pasar secara signifikan. Nah, contoh nyata dari pasar monopoli di Indonesia adalah contoh kita ambil contoh di sini adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, PLN ini adalah salah satu-satunya penyedia listrik di banyak daerah di Indonesia, sehingga memiliki kontrol penuh atas penawaran dan harga listrik. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberi izin eksklusif kepada PT PLN untuk memproduksi dan mendistribusikan listrik untuk masyarakat Indonesia, atau dalam kata lain, monopoli by law. Nah, yang kedua adalah soalnya, yaitu soal yang nomor 6 yang akan saya jawab, yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli. Jelaskan ilustrasinya. Nah, fenomena price leadership adalah suatu kondisi di mana satu perusahaan dalam pasar oligopoli menetapkan harga yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain sejenis. Dalam konteks ini, perusahaan pemimpin harga atau price leader memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan harga di pasar, dan biasanya merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar atau yang paling dominan. Nah, bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli? Dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa perusahaan yang saling bersaing, namun tidak sebanyak dalam persaingan pasar sempurna. Ini menciptakan situasi di mana perusahaan-perusahaan dapat berkolusi secara tidak resmi untuk menetapkan harga. Proses price leadership dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, kolusi tidak resmi itu sendiri, yaitu perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat melakukan kesepakatan untuk mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin harga atau price leader. Hal ini seringkali dilakukan untuk menghindari perang harga yang merugikan semua pihak. Yang kedua, strategi penetapan harga. Perusahaan pemimpin harga dapat menurunkan atau menaikkan harga produk mereka, dan perusahaan lain akan mengikuti langkah tersebut untuk menjaga daya saing mereka. Ini menciptakan stabilitas harga di pasar. Yang ketiga, pengaruh pasar.
Perusahaan dengan kekuatan pasar yang lebih besar cenderung menjadi price leader karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan pesaing. Mereka bisa menawarkan produk dengan harga lebih rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan yang kemudian diikuti oleh pesaing. Ilustrasinya sebagai berikut, misal ada tiga perusahaan dalam industri mobil, A, B, dan C. Perusahaan A adalah pemimpin pasar atau price leader dan memutuskan untuk menurunkan harga model sedan mereka dari harga 300 juta menjadi 280 juta saja. Perusahaan B dan C melihat penurunan harga tersebut. Mereka terpaksa untuk menyesuaikan harga sedan mereka menjadi 280 juta juga agar tetap kompetitif di pasar. Dengan demikian, semua perusahaan di pasar tersebut telah mengikuti langkah A, menciptakan stabilitas harga baru di 280 juta rupiah. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana price leadership berfungsi dalam praktiknya. Satu tindakan dari pemimpin harga dapat mempengaruhi seluruh pasar, mendorong perusahaan lain untuk mengikuti demi mempertahankan pangsa pasar mereka. Fenomena ini sangat penting dalam memahami dinamika pasar oligopoli, di mana keputusan satu perusahaan dapat memiliki dampak luas pada strategi dan profitabilitas semua pemain di industri tersebut. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.